tidak dilarang, intinya tidak dilarang di dalam perma ini, namun harus seizin, dan izinnya itu disampaikan sebelum sidang dimulai. Begitu. Menyajikan informasi dan pengetahuan seputaran wartawan, dunia media, berita, hiburan, dan seni. Selamat datang di rumah sederhana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan YouTuber kampung, berjumpa lagi dengan saya di channel saya, yaitu Henry Nusa. Baik, hari ini Rabu 10 Februari 2001 gitu ya. Jadi sudah 10 hari bulan kedua di tahun 2001. Baik, apa yang akan kita bahas hari ini? Pembahasannya adalah ada satu pertanyaan rekan saya gitu ya. Mungkin ini bukan pertanyaan gitu ya. Ini lebih kepada antar rekan sesama wartawan, kemudian satu profesi gitu ya, satu profesi di suatu tempat gitu ya, di suatu tempat. Namun mungkin alangkah baiknya kita akan lihat dulu permasalahan di suatu tempat itu apa sebenarnya gitu ya, apa yang mungkin menjadi pertanyaan, hal mendasar gitu ya, hal mendasar. Nah, ini berhubungan dengan persidangan. Nah, jadi pertanyaan rekan wartawan ini berhubungan dengan persidangan di suatu pengadilan gitu ya, suatu pengadilan. Jadi bicara perhubungan persidangan di suatu pengadilan, timbul pertanyaan misalkan karena kaitannya dengan pekerjaan wartawan, yaitu ketika sidang itu adalah sidang terbuka, apakah wartawan dilarang gitu ya? Bukan dilarang lah, bahasa ekstrimnya, apakah wartawan itu dilarang untuk mengambil gambar, foto, video dan segala macamnya begitu ya. Kalau berdasarkan yang saya baca, wah ini agak sedikit harus teliti ya mungkin ya, karena bicara hukum tentunya ada orang-orang hukum yang lebih pakar gitu ya, lebih paham. Di dalam persidangan, intinya kalau dalam sidang terbuka memang ada aturannya, boleh sah-sah saja, siapapun boleh masuk, kemudian siapa yang bisa melakukannya segala macam. Namun terbaru Mahkamah Agung itu menerbitkan Perma nomor 5 tahun 2020. Ini yang terbaru ini, Perma ini peraturan Mahkamah Agung ya, kalau tidak salah saya. Sebelumnya adalah surat edaran nomor 2 tahun 2020. Nah, surat edaran itu diterbitkan pada tanggal 7 Februari di sini dari referensi yang saya baca. Namun kemudian dicabut. Surat edaran itu dicabut dan diganti menjadi Perma pada tanggal 27 November 2020 dan diundangkan pada 4 Desember 2020. Nah, terkait Perma ini, peraturan Mahkamah Agung ini tentang teknis di persidangan atau seperti apa sih tata tertib di persidangan itu diatur gitu ya. Diatur salah satunya juga adalah berkaitan dengan pekerja media atau jurnalis atau wartawan. Itu di sini dipertanyakan karena dalam protokol sidang itu mengambil foto, video itu harus seizin hakim. Kalau sebelumnya seizin yang punya pengadilan, pemimpinnya, namun untuk saat ini seizin hakim gitu ya, seizin hakim ketua. Jika ingin foto, ingin video itu harus seizin beliau dulu baru bisa. Katanya itu bisa mengganggu jalannya sidang, tertib jalannya sidang. Namun ini masih perdebatan. Yang jelas
saya berbagi informasi mungkin dengan rekan yang sempat bertanya dengan saya, seperti apa sih sidang terbuka? Iya, sidang terbuka itu sah-sah saja, boleh dengan siapa saja, termasuk media itu boleh. Namun dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 itu diatur. Jadi ketika ingin mengambil foto dan gambar, Anda harus seizin hakim. Artinya jika Anda tidak seizin hakim menegur, itu sah-sah saja karena memang ada aturannya. Ini aturan terbaru loh, ini aturan terbaru karena baru di Desember kemarin tahun 2020 ya, baru kisaran 2 bulan. Jadi rekan-rekan wartawan atau media mungkin di luar sana yang belum tahu, dalam peliputan persidangan teknisnya seperti ini, harus seizin hakim. Jadi tidak sembarangan foto gitu ya, tidak sembarangan foto. Lantas, berarti ini menghalangi kerja jurnalis? Iya, ini sudah diperdebatkan. Banyak rekan yang mempertanyakan ini dalam berbagai macam pihak ya, berbagai pihak, misalkan yang melayangkan keberatan gitu ya, keberatan karena dianggap di sini lebih menghalangi kerja jurnalis. Itu ada KPP yang melakukan keberatan, Koalisi Pemantau Peradilan, kemudian juga ada Aliansi Jurnalis Indonesia juga keberatan, keberatan dengan surat edaran. Namun surat edaran pada saat itu untuk firmanya saya belum mendapatkan referensinya ya. Namun kalau KPP ini, Koalisi Pemantau Peradilan, menyatakan keberatannya ini yang terbaru, malah di tanggal 22 Desember 2020, yaitu Perma nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan peradilan gitu ya. Jadi peradilan yang disorot itu adalah pasal 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6 menyebutkan pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual harus izin hakim atau ketua majelis hakim yang bersangkutan, yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan. Nah, ini satu kunci lagi. Artinya mengambil foto dan video itu boleh minta izinnya sebelum persidangan. Artinya sebelum ketok palu sidang dibuka atau sidang dimulai ya. Mungkin seperti itu ya. Baiklah rekan-rekan. Kalau saya diminta sikap, mungkin saya akan bersikap tentunya ini saya keberatan. Karena dalam persidangan itu kalau semuanya harus serba izin ya gimana ya? Ya sulit juga ya, karena juga foto mungkin saya yakin rekan-rekan wartawan juga memahami etika saat mengambil foto dan video di dalam persidangan, jelas semuanya memahami gitu ya. Jadi rasanya kalau harus izin sebelum persidangan sementara datangnya sebelum sidang, sesudah sidang berlangsung baru masuk, ya agak sulit juga gitu ya. Agak sulit juga di sana gitu ya. Ya, ini mungkin perlu pembicaraan yang lebih banyak lagi gitu ya. Karena ini adalah firma ya, mungkin pengadilan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pengadilan lainnya ya berdasarkan perma. Kita rekan wartawan mau tidak mau ya harus mengikuti ini gitu ya. Harus menyesuaikan ini. Nah, ini yang saya ingin jawab. Pada rekan saya sempat bertanya apakah dalam sidang terbuka itu kenapa harus masih dilarang? Ya, tidak dilarang. Intinya tidak dilarang di dalam perma ini, namun harus seizin, dan izinnya itu disampaikan sebelum sidang dimulai. Begitu. Ini agak ya begitulah intinya. Baik. Itu saja. Kemudian mungkin yang timbul pertanyaan di sini adalah tidak ada ya, itu saja ya. Itu yang ingin saya sampaikan adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 di dalam pasal 4 ayat 6. Pasal tersebut menyebutkan pengambilan foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual harus izin hakim atau ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan. Itu saja rekan-rekan wartawan, semoga bermanfaat bagi yang belum mengetahui terkait perma ini atau rekan-rekan wartawan yang tiba-tiba akan melakukan liputan di wilayah pengadilan ya, persidangan. Ini untuk tentunya saya tidak perlu bahas lagi tentang seperti apa teknis misalkan pengadilan itu walaupun terbuka untuk umum, misalkan terkait susila, terkait anak-anak, rekan-rekan wartawan rasanya sudah sangat paham ya tentang kode etiknya. Tetap kita dilarang itu, kemudian kita tentu juga dilarang
memotret saksi misalkan, itu juga untuk demi keamanan. Mungkin bisa lebih dibedah lebih banyak lagi. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.